Gimana sih cari kerja sekarang? Lebih susah dari cari pacar. Ada perampokan. Tolong ada orang. Ada maling. Tangkap malingnya. Berhenti. Lagi kesel banget nih, gak ada tempat buat meluapkan. Kasih barangnya ke aku. Aku belum pernah lihat orang seberani kamu. Kasih ke aku. Mau mati ya? Kasih ke aku. Mau mati. Ah, Pergi. HMPH. hati-hati. Tangan kamu. Aku antar kamu ke rumah sakit ya. Gak apa-apa kok, cuma luka kecil. Cowok ini ganteng banget. Bagus deh, aku punya cucu perempuan. Wah anak, gimana? Kenapa? Gak apa-apa kok nenek, cuma luka kecil. Gak perlu ke rumah sakit. Gak apa-apa ya? Jinan, kamu harus berterima kasih sama dia. Hari ini, berkat si cewek ini. Kalau gak, yang di sini, bisa jadi kamu. Tahu kok nenek. Kamu, mau berterima kasih gimana? Menurutku, udah nyelamatin nyawa. Kamu, nikah aja sama dia. Apa? Cocok, sangat cocok. Tidak bisa. Nona, cucu saya ini, berbakti, pintar, bagaimana kalau kasih satu kesempatan saja? Ah, ini. Kami bahkan belum kenal. Nenek. Bukankah saya sudah bilang, saya tidak ingin menikah? Nah, apa syaratmu? Silakan sebutkan. Asalkan kamu mau menikah, saya langsung berikan mahar 10 juta. Nenek. Nenek ngomong tidak karuan lagi. Maaf ya. Nenek saya. Otaknya. Tidak ingat apa-apa. Jangan tersinggung ya. Maaf ya nenek, saya mau angkat telepon dulu. Halo ibu. Xiao. Dokter bilang, hari ini harus bayar 100.000. Kalau hari ini tidak bayar, ayahmu akan diusir. Ibu, jangan panik. Saya pasti akan berusaha cepat dapatkan uangnya. Kamu harus cepat ya. Ayah, kamu harus bertahan. Apapun caranya, saya pasti akan mendapatkan uangnya. Nenek, menikah dengannya juga tidak apa-apa. Tapi, aku punya satu syarat. Katakan, Aku mau mas kawin 10 juta. Kupikir dia gadis yang spesial. Sekarang lihatlah. Ternyata tidak lebih dari ini. Semuanya demi uang. Nenek, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Dengan apa aku menikah? Lagi pula, kamu juga tidak mau menikah dengan seseorang yang tidak punya uang dan rumah, tidak punya mobil. Maaf nenek, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. kamu ngomong apa sih? Keluarga lu kapan? Bahkan 10 juta saja, tidak bisa mengeluarkannya. Nenek, Diam, hanya 10 juta. Aku yang bayar. Biarlah, sebagai hadiah pernikahan untuk cucu perempuanku. Nenek, tenang saja. Setelah aku menghasilkan uang, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Keluarga ngomong apa balik? Menurutku, pilih hari tidak seperti hari ini. Hari ini, kalian berdua, ikut aku untuk mengambil sertifikat. Ambil sertifikat. Ah, masih diam apa? Cepat pergi.
Cepat biarkan nenek lihat. Jinan, Xiao Xiao adalah gadis yang baik. Kedepannya, kamu tidak boleh menyakitinya. Engerti? Harus baik-baik padanya. Nenek, Xiao Xiao. Setelah ini kalian berdua harus hidup rukun ya. Nenek akan pulang dulu. Dah? Dah nenek. Tunggu. Uang 10 juta ini, anggap saja aku yang berutang. Kalau sudah punya uang, aku pasti akan mengembalikannya. Adalah surat utang. dia malah membuat surat utang sendiri. Mungkinkah aku salah paham padanya? Xiao Xiao. Ibu. Ibu tenang saja. Ayah pasti akan baik-baik saja. Keluarga Gutian Zemana. Ayah saya bagaimana? Pasien dalam kondisi kritis. Perlu operasi secepatnya. Siapkan biaya operasi 20 juta. 20 juta. Apa? Bukan baru saja kita membayar 10 juta. Cepatlah kalian. Pasien perlu operasi segera. Kalau ditunda hanya akan memperburuk keadaan. Ibu tenang saja. Aku pasti akan mencari cara. Xiao Xiao. 20 juta ini. Kamu mau kemana? Mencari uang sebanyak itu. Ibu. Jangan khawatir. Pasti ada jalan. Halo Tante. Ayah saya sekarang mau operasi. Bisakah Tante? Kenapa dia di rumah sakit? Gadis ini memang nasibnya kurang beruntung. Siapa bilang tidak? Ayahnya sakit seperti ini. Pengeluaran uangnya seperti lubang tanpa dasar. Kalian sedang bicara apa? Kami sedang bicara tentang gadis itu. Ayahnya sakit parah. Dia sudah mengumpulkan biaya operasi yang cukup besar. Kemudian tidak punya uang untuk membayar. Baru saja berhutang. Biaya pengobatan 10 juta. Baru saja menutupi lubang. Sekarang, butuh lebih banyak uang lagi. Saya butuh uang mahar 10 juta. Ternyata, uang 10 juta itu untuk mengobati ayahnya. Biaya operasi ayahnya masih kurang berapa? Anda bilang, semua biaya pengobatan Gutianze. Benar. Berapa? Saya yang bayar. Baik, sekarang akan kami urus. Itu. Maaf. Operasi ayah saya bisakah dilakukan dulu? Penyakitnya benar-benar tidak bisa. Ditunda lagi. Soal uang. Saya sudah mengumpulkan sebagian. Bisakah Anda mempertimbangkan? Anda tidak tahu. Biaya operasi ayah baru saja sudah ada yang bayar. Sudah dibayar. Anda tahu seperti apa? Baru saja masih di sini. Ya. Orang itu. Siluet ini agak familiar. Hei, Cepat bawa calon menantu saya. Kembali ke sini. Pulang makan bersama. nenek. Kita baru kenal kan? Kamu gak biarin kita kenalan dulu lah. Nggak peduli. Akhir tahun ini aku mau punya cicit. Gadis secantik ini, kamu harus pegang erat-erat. Kalau enggak, aku bakal blokir semua kartumu. Nenek aku. Gadis secantik ini. Kenapa nggak diangkat jadi cucu perempuan aja? Xiei. Tolong cariin semua data tentang Gu Xiao Xiao. Ini data istrimu. Gu Xiao Xiao. 25 tahun. Sudah menikah. Nganggur. Lagi pula. Dia juga ngelamar. Data cabang kita. Perlu kasih tahu bagian HRD. Kasih perlakuan khusus enggak? Nggak usah. Peraturan perusahaan ketat. Kalau dia sendiri punya kemampuan, pasti akan diterima. Oke. Gu Xiao Xiao, kerja baru. Semangat. Gu Xiao Xiao. Dulu apapun selalu ngalahin aku. Sekarang jatuh ke tanganku. Nasib kamu sial. Kamu yang baru datang ya?
Xiao Nan. Kebetulan banget kamu kok di sini juga. Kurang ajar. Nama Direktur Chen. Bisa sembarangan dipanggil begitu. Wah, ini teman sekelasku dong. Dia itu juara kelas kita. Dulu sih jagoan kampus ya. Kok setelah sekian tahun, masih jadi asisten kecil aja? Gak apa-apa, aku bisa mulai dari hal kecil kok. Apakah kamu manajer perusahaan ini? Betul, aku wakil direktur perusahaan ini. Kedepannya ikut aku kerja. Harus tanpa syarat. Patuh perintahku. Ingat, jangan coba-coba dekat-dekat sama aku. Aku gak mau ngasih makan orang yang gak berguna. Aku ngerti. Ngerti aja. Sebagai ujian buat yang baru. Dari sekarang, kamu bersihin semua toilet di gedung ini. Apa? Bersihin toilet? Chen suruh kamu bersihin toilet. Itu buat ngasah yang baru. Kalau kamu keberatan, langsung packing barang dan pergi. Chen, kamu sengaja bikin susah kerja. Kamu yang baru berani keberatan. Mau sekarang bersihin toilet, atau langsung packing barang, dan pergi. Kamu pikir perusahaan lu, orang yang gak berguna, bisa masuk semudah itu. Aku juga masuk setelah lulus interview. Kalian ngapain sembarangan ganti posisi aku? Kenapa? Karena aku bosmu. Atasanmu, wakil direktur perusahaan ini. Kamu aja, kerja dasar bersihin toilet, gak bisa. Gimana aku percaya kamu bisa mengisi posisi desainer? Aku aja belum mulai kerja. Kamu udah nganggap aku tidak mampu. Kenapa? Gu Xiao Xiao, seperti kamu yang tidak punya kemampuan, dan tidak punya latar belakang, tidak punya pengalaman kerja. Secara logis, seharusnya tidak boleh masuk. Saya yang baik hei tai, member kamu, kesempatan jadi cleaning service. Jangan tidak tahu terima kasih. Gu Xiao Xiao, kamu dengar tidak? Entah sekarang pergi, atau pergi bersih-bersih. Chen Peinan, kamu kenapa jadi seperti ini sekarang? Perusahaan seperti kalian, saya tidak mau tinggal lagi. Kalau kamu berani pergi hari ini, saya akan buat kamu tidak bisa bertahan di industri ini. Gu Xiao Xiao, kamu mau lawan saya pakai apa? Apa? Manajer lu akan datang ke cabang kita. Oke, saya tahu. Semua orang hentikan pekerjaan kalian. Saya mau umumkan berita penting. Dari hari ini, CEO baru grup kita, Manajer Lu, akan tinggal di cabang kita. Semua orang harus siap. Tunjukkan performa terbaik. Manajer Lu adalah CEO termuda. Dari grup kita Manajer Lu di usia muda, sudah menjadi jenius bisnis paling populer di Wall Street. Manajer Lu adalah seperti CEO muda di film. Muda tampan, dan kaya raya. Masih jomblo ya? Semangat banget mau ketemu orangnya. Ngapain masih di sini? Cepetan ke kamar mandi bersihin. Nanti kalau ada masalah, kamu yang tanggung jawab. Demi penyakit ayah, aku nggak bisa egois. Sekalipun pekerjaan ini susah, aku harus tetap jalanin. Gu Xiao Xiao, kamu pasti bisa. Oke, Pak Chen. Sudah nikah. Tapi nggak ada kontaknya. Gu Xiao Xiao, bisa nggak kamu tetap di kamar mandi? Jangan kemana-mana. Apa baunya ini? Kamu nggak tahu ya nanti. Pak Lu mau datang. Ya? Ayo kerja semua. Jangan ngobrol. Gu Xiao Xiao, ikut aku keluar. Gu Xiao Xiao, aku kasih saran. Kamu kalau mau sukses di perusahaan ini, kamu harus satu hati sama aku. Maksudnya apa? Bukannya kamu mau jadi desainer. Desainer itu ngapain aja? Nggak mungkin kamu nggak tahu. Kamu ngapain sih cabul? Kamu berani mukulin aku. Bagus. Kamu percaya nggak? Aku bisa bikin kamu nggak bisa bertahan di industri ini. Kamu mau bikin siapa? Nggak bisa bertahan. Pak Lu datang. Pak Lu sudah sampai. Cepetan.
Kamu Pak Lu. Jangan-jangan Gu Xiao kenal Pak Lu. Kok bisa dia? Jangan sampai ketahuan. Dia adalah Pak Lu. Benar. Dia adalah CEO grup Lu. Saya, asisten Pak Lu, beberapa bulan ke depan akan berada di cabang, mengawasi pekerjaan. Benar, saya adalah Pak Lu. Mulai hari ini, Pak Lu, yaitu saya, akan secara resmi mengambil alih semua urusan cabang. Halo Pak Lu. Saya Wakil Direktur Cabang, Chen Peinan. Sungguh kehormatan. Maaf tidak menyambut. Pak Lu, saya Wang DFA. Saya yang bertanggung jawab atas Departemen Pemasaran. Manager. Baik, Mohon Pak Lu, mengunjungi cabang kami. Ada instruksi apa? saya bilang bukan mengunjungi, tapi mengambil alih cabang. Menetap di cabang. Anda menyambut saya seperti ini. Chen Peinan, Wakil Direktur Chen. Anda mengelola perusahaan seperti ini. Di depan mata saya. Terjadi hal seperti ini. Anda harus memberikan penjelasan. Sial, tidak tahan, terbongkar. Di sini tidak ada tempat bicara asisten kecil. Ini keinginan Pak Lu. Saya menyampaikannya dengan benarkan. Benar. Manager Wang. Sekarang cabang. Sudah kamu yang pegang kendali. Bukan Pak Lu. Saya sedang mengelola karyawan. Pak Lu, apa ada kesalahpahamannya? Manajer Wang biasanya selalu peduli pada karyawan. Mungkinkah petugas kebersihan ini salah menuduh Manajer Wang? Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas dia. Yang salah menuduh, atau Wakil Direktur Chen sengaja melindungi. Manajer Wang, bukan kamu yang bilang dia nggak bakal betah. Sekarang aku yang bikin kamu nggak betah. Wakil Direktur Chen segera pecat dia. Kamu, Ini perintah Pak Lu. Aku nggak salah kan? Perhatikan posisi kamu. Ya, Benar. Manager Wang. Kamu main-main dengan karyawan wanita. Apalagi yang mau kamu bantah? Kamu. Pecat dia. Sekarang juga. Pak Lu. Pak Lu saya tahu salah. Pak Lu. Nona Gu. Saya sudah lihat CV kamu. Saya akan wawancara kamu langsung. Lu Jin An. Saya tahu semua karena kamu. Pak Lu mau bantu saya. nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, saya nggak tahu kamu juga kerja di Lu Group. Oh, saya asisten Pak Lu. Pak Lu sebenarnya orangnya baik. Memang bagus. Hari ini berkat dia mewawancarai saya lagi. Kalau tidak, saya harus terus jadi tukang bersih-bersih. Kenapa kamu hanya ingat kebaikannya? Bukan karena saya. Baiklah. Semua karena kamu. Kenapa ini juga harus sombong? Halo nenek. Oh, kamu sendiri yang bilang padanya. Halo nenek. Xiao, malam ini dengan Jinan, pulang makan malam. Nenek sudah mempersiapkan makan malam khusus. Mari kita makan. Baik. Oh, oke. Malam ini saya dan Lu Jin An pulang bersama. Ayo pergi. Xiao. Ayo, minum selagi hangat. Istirahat lebih awal. Nenek, apa ini? Ini barang bagus. Minumlah. Jaminan kalian cepat punya bayi. Nenek saya. Cepat minum. Istirahat lebih awal. Kamu ngapain? Lepaskan saya. Lu Jin An, kamu ngapain? Lepaskan.
Jangan bergerak. Oh, Lu Jinan. Nenek. Nenek berikan pada saya. Minum apa? Lu Jinan. Bocah nakal. Akhirnya usahaku tidak sia-sia. Lu Jinan. Kenapa? Kecewa. Tidak kok. Meski kita menikah kilat dan tinggal bersama. Tapi aku tidak ingin mengecewakanmu dengan mudah. Istirahatlah lebih awal. Ah. Kamu ngapain sih? Kamu brengsek, kamu tidak tahu. Kamu bajingan. Bukan, ini kamarku. Aku cuma Gu Xiao-xiao. Ah. Aku benar-benar sudah dengan seorang pria. Menikah dan tinggal bersama. Gu Xiao-xiao. Ini klien yang harus kita temui malam ini. Kamu yang temui. Kerjasama dengan grup Zhang ini. Bukan kamu yang menanganinya. Kenapa aku yang harus menemui? Suruh pergi ya pergi. Banyak bicara. Kenapa? Tidak ada Lu Zong. Jangan-jangan kamu bahkan tidak tahu cara menemui klien, ya kan? Kamu. Bukan cuma menemui kerjasama. Pergi ya pergi. Kalau kerjaan ini gagal, kamu harus enyah. Tenang. Kerjasama ini pasti berhasil. Aku tunggu hasilnya. Siap-siap lihat deh. Lu Jinan. Gu Xiao-xiao. Ini kontrak baru. Lihat dulu. Oh. Xie. Gu Xiao-xiao. Dia. Bagaimana pekerjaannya? Ada di area kerja. Perlu dipanggil tidak? Tidak perlu. Bagaimana dia? Oh. Kalau begitu, Lu Zong. Kamu sangat peduli padanya. Mau lihat sendiri tidak? apa gunanya aku melihatnya? Kenapa kamu tanya kalau begitu? Aduh. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Hang Zong. Saya dari grup Lu. Gu Xiao-xiao. Masuklah. Halo. Ini kontraknya. Kulitmu bagus sekali. Jauh lebih baik dari kulit Chen Peinan. Hang Zong. Mari kita lihat kontraknya dulu. Lihat kontrak boleh. Minum dulu segelas ini. Maaf.
Saya tidak bisa minum alkohol. Tidak mau menghargai saya ya. Maaf. Saya benar-benar tidak bisa minum. Sudah diberi muka masih tidak terima ya. Kamu cuma seorang desainer kecil. Berani menolak saya. Kamu ngapain? Lepaskan saya. Ngapain? Tentu saja melakukan sesuatu yang membuatmu senang. Kamu ngapain? Lepaskan saya. Ngapain? Tentu saja melakukan sesuatu hal yang membuatmu bahagia. Ayo lakukan saja. Selamatkan aku. Gu Xiao Xiao, ada apa denganmu? Cepat selamatkan aku. Lu Jinan. Gu Xiao Xiao. Xie, segera cari tahu lokasi Gu Xiao Xiao. Baik Pak Lu. Berani menelepon. Lihat bagaimana aku menghajarmu hari ini. Lepaskan aku. Ada orang. Pak Lu sudah ketemu. Sedang berdiskusi proyek dengan sang grup. Ayo, Ada orang. Tolong. Berisik apa? Kalau terus berisik aku bunuh kau. Takwang, pergi jaga orang. Jangan. Jangan mendekat. Aku mohon. Jangan. Xiao Xiao. Angkat teleponnya. Jangan mendekat. Si cantik. Jangan mendekat. Jangan. Tidak angkat telepon. Siapa di dalam? Pak Lu, di dalam ada rekan bisnisku sedang bermain. Takut mengotori matamu. Kakak datang. Ah, tolong. Dari mana datangnya anak kecil ini? Berani mengacaukan rencanaku. Anak kecil berani memukulku. Kamu tahu siapa aku? Aku CEO Zhang Group. Berani memukulku. CEO Xie. Xiao Xiao. Jangan takut, aku di sini. Lu Zong. Lu Zong, lepaskan aku. Aku salah Lu Zong. Aku benar-benar salah. Aku tidak tahu dia orangmu. Lu Zong, aku salah. Kasih aku kesempatan Lu Zong. Segera bubarkan perusahaan Zhang. Lu Zong. Baik. Xie Ye, aku salah. Aku tidak tahu mereka orang kalian. Xie Zong, aku salah. Xie Zong. Lu Jinan. Hari ini terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak berani membayangkan. Tidak apa-apa. Kita sudah menikah. Melindungimu, bukan tugas aku kah? Itu. Aku traktir kamu makan yuk. Kamu sudah bantu aku kemarin. Sekarang kamu selamatkan aku lagi. Biarkan aku melakukan sesuatu. Baik, Aku tahu ada tempat BBQ banget. Ayo. Cepetan. BBQ di sini enak banget. Ayo, pesan aja. aku tidak lapar. Kamu aja yang makan. Jangan sungkan sama aku. Utang nyawa tak bisa dibayar. Sekurang-kurangnya traktir makan. Kamu aja yang pesan. Pesan yang kamu suka. Oke. Om. Ah, Mau ini. Semua. ya baiklah. Ayo pergi. Kamu biasanya makan ini saja. Masa sih? Saya mana tega makan. Cuma kadang-kadang kalau lagi pengen makan sekali buat puas aja. Kehidupan dia kayak gimana sih? Barbecue jelek ini. Malah buat puas aja baru makan. Saya juga nggak malu bilang. Sejak saya masih kecil, ayah saya sudah sakit. Penghasilan keluarga. Hampir semua buat obatnya. Ngapain saya cerita ini ke kamu? Saya nggak minta kamu kasihan sama saya. Gak apa-apa kok, sebenarnya. Saya juga nggak jauh lebih baik. Saya nggak pernah dengar orang di rumah kamu
Mereka. Ini kan Gu Xiao Xiao. Nggak nyangka, setelah pisah sama sigau saya, keadaan kamu juga nggak bagus ya. Ini pacar baru kamu ya? Sudah pasti, kayak kamu. Kelihatan miskinnya. Ngeliat apa? Gimana? Pengen minta makan ya? Sujud bilang nenek sama saya. Saya langsung kasih kamu makan. Jaga mulut kamu. Dia membela saya ya. Kamu berani mukul saya. Memang kamu yang saya pukul. Kalau kamu nggak jaga mulut kamu, besok nggak cuma tamparan. Sesimpel ini. Sayang, dia mukul saya. Nggak apa-apa sayang. Saya yang belain kamu. Sekarang juga minta maaf ke istriku. Dia pantas apa? Oh, aku ngerti. Jangan-jangan kamu masih mikirin aku ya. Aku kasih tahu kamu. Kamu sekarang langsung jongkok minta maaf ke aku. Aku masih bisa maafin kamu. Suamiku, Dengan tangan kotormu itu, berani sentuh dia. Orang nggak tahu malu. Bernie mukul aku. Aku sekarang juga cari orang. Buat habisin nyawamu. Dengan kamu. Kamu tahu siapa aku ini. Kamu masih berani mukul aku. Bu Xiao Xiao kamu ini cewek. Cepat minta maaf. Kalau tidak, Kalau tidak gimana? suamiku adalah bos dari grup Wang. Kami kerjasama dengan grup Lu. Ya, grup Lu. Yang menguasai ekonomi seluruh Tiongkok. Tidak lama lagi, aku akan sukses besar. Kamu masih belum jongkok. Minta maaf ke aku. Grup lu apaan sih? Kalau nggak pergi sekarang, aku nggak akan lepasin kamu. Berani gak anggap aku? Itu sama saja menghina grup Lu. Ayo, pukul dia. Berdiri di belakangku. Aku bukan orang yang bisa dianggap remeh. Kamu ini cewek. Berani sama orang gak berguna ini. Gabung mukul orangku. Sekarang juga aku kasih kamu pelajaran. Xie. 3 menit. Datang ke pasar malam untuk menemui saya. Menemui kamu. Dasar sampah. Kamu tahu Xie? Siapa itu Xie? ITU. Hanya dengan kamu. Berani memanggil Xie datang. Jangan khawatir. Percaya padaku. Kita. Sudah cukup. Jangan keterlaluan. Tidak apa-apa. Lu Zong ada yang perlu diperintahkan. Saya dengar. Si brengsek ini bekerja sama dengan grup Lu. Sudah ditemukan Lu Zong. Benar ada satu. Kerjasama yang sangat kecil. Sekarang dibatalkan. Baik. Tidak. Tidak. Xie, mohon berbelas kasih. Lepaskan keluarga kami. Saya mohon. Lepaskan keluarga kami. Memohon pada saya tidak ada gunanya. Siapa yang menyuruh kamu menyinggung? Orang yang tidak seharusnya disinggung. Ini. Yang mulia. Lepaskan saya. Saya yang terlalu lancang. Anda anggap saya seperti angin. Lepaskan saja. Menyinggung siapa? Menyinggung saya. Xiao. Lihatlah. Dulu kita pernah. Maafkan saya. Dulu. Siapa yang pernah denganmu? Kamu cuma pacar yang dipanggil ibuku buat kencan buta. Masa lalu apa sih kita punya? Oh iya. Iya. Mulutku jahat. Kayak anjing gak bisa ngomong yang bener. Mataku buta gak bisa lihat yang jelas. Tolong dong. Xiao. Aku kan bukan pemegang kekuasaan di Lu Group. Ngomong sama aku buat apa? Bawa mereka turun. Oke. Lu Zong. Jangan. Jangan. Lu Zong. Ada yang perlu diperintahkan lagi. Gak ada. Kamu juga pergi. Oh iya. Tinggalin mobilnya. Kasih kita penerangkan. Oke. Lu Jin-an. Xiao. Sebenarnya aku udah lama pengen bilang. Bilang apa? Bilang kalau kamu sembunyiin identitasmu. Aku pengen bilang pelan-pelan. Tapi, Lu Jin-an. Kamu kelihatan tegang banget. Lucu banget. apa? Kenapa? Jangan-jangan kamu beneran mikir. Kamu itu Lu Zong.
Aku emang beneran. Ah masa sih? Kamu aja gak punya 10 juta masih Luzong. Jangan sok-sokan deh. Tapi ngomong-ngomong, Luzong sebenarnya berhutang apa sama kamu? Sampai-sampai harus ikut jadi asisten kamu dan ikut main drama di sini. Dia jadi asisten gue. Masa iya sih? Kalau Luzong nggak berhutang budi sama kamu, mana mungkin dia mau jadi asisten kamu dan ikut main drama? Betul, dia emang berhutang besar sama gue. Gu Xiao Xiao, kamu ngapain? Gue ngapain aja? Malah gue yang mau nanya. Chen Zong ngapain aja? Kenapa? Gue ngapain aja? Kamu kan tahu, bos grup Zhang itu orang bejat. Masa suruh gue malam-malam sendirian buat nego kerja sama Chen Peinan? Kamu sebenarnya punya niat apa? Gue punya niat apa? Gu Xiao Xiao, malah kamu, ngapain aja? Sampai grup Hang langsung bangkrut. Bangkrut. Mereka bangkrut itu karena perbuatan mereka sendiri. Kamu tahu nggak? Kerja sama grup Hang, sama perusahaan kita. Ada berapa banyak orderan? Kamu tahu nggak? Tindakan kamu ini, bawa kerugian buat perusahaan. Bawa kerugian buat perusahaan. Menurut gue, ini cuma bawa kerugian buat Chen Zong aja. Gu Xiao Xiao, kamu ini fitnah. Gue fitnah apa? Kamu sendiri tahu di dalam hati. Chen Peinan. Kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Membahayakan rekan kerja. Sekarang jabatan manajer dicopot. Pergi belajar. Lalu putuskan apakah bisa tetap tinggal. Tidak, Luzong. Saya tidak melakukannya. Saya tahu saya salah. Berikan saya kesempatan lagi. Pergi belajar. Atau langsung keluar dari Lu Group. Ya? Saya mengerti. Selain itu, Gu Xiao Xiao, siapkan barang-barangmu. Pergi ke kantor pusat desain. Bersiap untuk bekerja sama dengan Luisi. Desain proyek. Apa? Dia seorang pendatang baru, bahkan punya catatan plagiat. Mengapa dia bisa bekerja sama dengan master internasional? Apakah kamu meragukan keputusan atasan? Saya hanya merasa untuk semua orang di departemen desain, merasa tidak adil. Benar juga. Kami semua sudah bekerja untuk perusahaan ini dengan rajin selama bertahun-tahun. Mengapa dia yang baru datang bisa langsung masuk ke kantor pusat? Benar juga. Ini tidak adil. Kami tidak terima. Bagaimana? Saya bicara. Kapan tidak berguna? Karena semua tidak terima. Maka begini, Chen Zong. Ayo kita adu. Kalau kamu menang, aku mundur dengan sukarela. Nona Gu, ini. Aku yakin dia bisa. Oke. Dirut Lu. Tolong jadi saksi untuk kita. Jangan sampai nanti. Enggak mau ngaku. Oke. Nah hari ini. Siapa yang punya desain terbaik? Bisa bikin yang lain percaya. Bisa bikin semua orang percaya. Ya dia yang bakal ke kantor pusat desain. Memang Dirut Chen. Desainnya. Wah, inspirasinya. Kreasinya. Bener-bener gak ada lawannya. Iya juga ya. Dirut Chen kita. Kan lulusan kampus ternama di luar negeri. Bukan sembarang orang. Bukan kayak kucing atau anjing gitu. Bisa disamain. Dirut Lu, kita cuma nonton aja ya. Aku percaya sama dia. Kalau mereka gimana? Sudah-sudah. Kasih muka dikit lah. Gimana? Desainmu mana? Kenapa enggak dikeluarin? Dia kayak gitu. Kasih waktu seumur hidup pun. Enggak bakal bisa bikin apa-apa deh. Jangan-jangan sampai sekarang. Belum mulai ngegambar ya. Kalau kamu mundur sekarang. Semua orang masih bisa saling hormat. Kamu masih bisa cari makan di perusahaan ini. Keluarga lu? Bukan sembarang orang. Bisa masuk. Benar. Lu memang tidak memelihara sampah. Masih ada sedikit kesadaran diri. Maka cepatlah pergi.
Jangan mempermalukan diri lagi. Baik, Mempermalukan diri. Siapa yang mempermalukan diri? Lihat saja dirimu. aku lihat kamu. Masih belum menyerah. Hari ini, aku akan membuatmu tahu apa itu desain sebenarnya. Manajer Chen, perlihatkan padanya. Desainku, baik kreativitas maupun konsep. Semuanya sesuai dengan arah perkembangan terbaru perusahaan kita. Baru saja melihat sekilas. Sekarang lihat dengan seksama. Desain ini lebih hebat lagi. Benar-benar. Desain ini, aku Bernie Jamin. Tidak ada yang lebih baik di industri ini. Bukan. Siapa itu? Desainmu mana? Perlihatkan dong. Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Apa? Bagaimana mungkin? Manajer Chen. Bagaimana mungkin? Ini yang kamu desain tadi. Kenapa tidak? Dalam waktu sesingkat ini, Bahkan Master Louis pun. tidak bisa mendesain karya sempurna seperti ini. Apa yang tidak bisa kamu lakukan bukan berarti orang lain tidak bisa. Sudah. Kalau semuanya tidak ada apa-apa lagi, maka saya akan pergi ke markas desain dulu. Semoga ada kesempatan lagi di masa depan untuk bekerja sama. Bagaimana? Apakah ada yang keberatan? Kalau tidak ada, maka kita bubar. Ya? Gu Xiao-Xiao, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Manajer Chen, ini adalah desainer baru. Xiao-Xiao, kenalanlah dengannya. Baik. Halo Manajer Chen, nama saya Gu Xiao-Xiao. Halo Xiao-Xiao, panggil saja Kak Chen. Ya, Di sini adalah departemen desain kedua. Denganmu, total ada 5 orang. Di sana adalah departemen desain pertama. Selain itu, markas desain kita berdiri sendiri. Dikelola langsung oleh Pak Lu. Tapi sejauh ini, semua belum pernah bertemu dengannya. Selama ini, dikelola oleh Direktur Song. Tapi hari ini dia sedang dinas luar. baik, saya mengerti. Terima kasih Kak Chen. Semuanya bangun. Sapa dulu. Apa yang kalian lakukan? Semangat. Halo, Halo semuanya, nama saya Gu Xiao-Xiao. duduklah. Direktur Song sudah kembali. Halo Direktur Song. Ya? Peinan, bagikan hadiahnya ke semua orang. Ini sengaja kubawa dari Australia. Ini, selamat siang Pak Song. Halo. Saya Song Nan Kiao. Direktur Departemen Desain, sekaligus bertanggung jawab mengelola seluruh departemen desain. Halo. Nama saya Gu Xiao-Xiao. Saya baru datang. Sudah dengar dari Peinan. Kamu sangat hebat. Ini sengaja kusiapkan untukmu. Untukku. Saya pacarnya Jinan. Selama ini, terima kasih atas perhatianmu padanya. Kedepannya, tidak merepotkanmu lagi. Dia? Pacarnya Lu Jin-an. Pacarnya. Kamu kasih ke aku. Semuanya menindasku. Lu Jin-an brengsek. Aku kenapa? Kamu punya pacar. Kenapa masih mau menikah denganku? Apa? Hari ini, di kantor, Song Nan Kiao itu menghinaku. Brengsek Lu Jin-an, besok aku akan menceraikanmu. Lu Jin-an, lepaskan aku. Kamu sudah punya wanita, masih cari aku buat apa? Lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan. Pergi cari wanita kamu. Jangan dekati aku. Diam kamu. Lepaskan aku. Lepaskan, lepaskan aku. Kamu mau cerai sama siapa? Aku. Bilang. Kamu. Kamu brengsek. Aku dan dia tidak pernah ada apa-apa. Tapi dia sudah bilang. Itu cuma keinginannya sendiri.
sudah bangun. Kemarin malam, begadang semalaman. Lapar nggak? Ayo makan. Ini semua kamu yang buat ya? Iya. Coba cicip. Iya. Aku berangkat kerja dulu. Hari ini aku antar kamu. Lu. Assistant Liu. Manajer Lu, kebetulan ya, kamu kenapa di sini? Oh, aku kebetulan lewat. Apa sih? Ini mobil manajer Lu. Nggak apa-apa. Aku kebetulan mau ke kantor. Sekalian. Ayo. Maaf ya. Dia memang orangnya dingin. Jangan tersinggung. Nggak apa-apa. Naiklah. Ayo naik. Lu Jin-an. Kamu bisa nggak senyum sedikit? Numpang mobil orang. Wajahnya dingin banget sih. Tidak apa-apa. Kamu. Jangan seperti ini. Ayo pergi. Bawa mobil dong. Apa yang kamu lakukan? Jangan selalu seperti ini. Begini kelihatan kamu seperti bos saja. Senyum dong. Ayo pergi. Baik. Kak Chen, Hem, apa yang terjadi dengan kalian semua? kamu baru datang. Kamu belum tahu bagaimana cara mengatakannya ya? Perusahaan kita, Kak Chen. Ini adalah tabel jadwal kompetisi desain yang bekerja sama dengan Lu Yixi. Tim kalian juga harus bersiap. Lagi pula, hadiahnya saja sudah 1 juta. Kak Chen, hal sebesar ini, kita tidak akan mempersiapkannya? Mempersiapkan apa? Ada Direktur Song di sini. Buat apa menyia-nyiakan tenaga? Di kartu nama kita tertulis Departemen Desain. Departemen Desain Perusahaan. Kalau Direktur Song ada, semua desain besar kecil dikerjakan oleh dia semua. Ini kan sudah jelas mempermainkan kita ya. Mana bisa kita menang kalau kemampuan kita kurang? Kita juga sudah berusaha. Kalau dibandingkan dengan desainnya Direktur Song, kita masih tertinggal jauh. Perusahaan memilih yang terbaik untuk digunakan. Jadi ya, tidak ada yang bisa dilakukan. Kalau begitu, benar-benar tidak akan melanjutkan? Sudahlah hemat-hemat tenaga saja. Di depan Direktur Song, soal ide atau wawasan. Bahkan tidak ada sisa. Ngapain ribut-ribut? Ah, bukan. Kalian juga tidak bisa meningkatkan semangat orang lain, menurunkan semangat sendiri. Xiao-xiao. Kita cukup lakukan tugas kita dengan baik. Urusan lain, serahkan saja pada Direktur Song. Kalau begitu, masalah ini dibiarkan begitu saja. Hah? Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai lihat peti mati. Kakak Chen, dia ingin ribut. Biarkan saja dia. Jangan pedulikan dia. Aih, karakter Gu Xiao-xiao tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bukan ini desainku dulu yang belum selesai. Kali ini tuntutannya adalah menyelesaikannya sepenuhnya. Akhirnya ada kesempatan untuk membersihkan nama baikku. Direktur lihat kami. Kak Jinan, kamu datang. Kak Jinan, kamu ada waktu hari ini. Untuk menimyoku. Ya ampun, ini pacarnya Direktur Song ya? Ganteng banget. Benar juga. Cocok banget pasangan yang serasi. Ganteng aja udah. Masih perhatian lagi. Membawakan makan siang untuk Direktur Song. Non Song.
Sekarang saya sudah menikah. Mohon jaga diri. Xiao-xiao, makan dulu. Makan dulu baru kerja. Xiao-xiao. Dia suami kamu ya? Ya. Ini suami saya. Wanita ini berani menggoda kakak Jinan. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada Xiao-xiao. Ini sedikit hadiah. Sini. Terima kasih. Ini. Terima kasih ya. Tas ini edisi terbatas ya. Sudah lama saya pikirkan, tapi selalu tidak tega beli. Xiao-xiao. Pacar kamu ini ganteng dan kaya ya? Terlalu memuji. Wah, Kamu ngapain sih? Kenapa kamu habiskan uang sebanyak ini? Beli tas brandy. Jangan di sini buat saya. Sok kaya. Keluarga kita nggak punya uang sebanyak ini. Ini semua barang KW. Nggak mahal kok. Kalau ketahuan KW, malah lebih malu. Tenang aja. Tas-tas ini, produsennya aja nggak bisa bedain. Serius. Kalau gitu beliin saya satu dong. Oke. Gu Xiao-xiao. Berani rebut kakak Jinan dari saya. Saya nggak akan biarkan kamu. Xiao-xiao. Ini kamu yang desainnya? Ah iya. Kebetulan kakak Chen, saya juga mau minta pendapat kamu. Keren banget, beneran keren banget. Gagasannya, stylenya, benar-benar melampaui. Pemenang tahun itu ya? Desainmu ini, kamu sendiri sebenarnya bisa. Kak Chen, masih ingin semua orang ikut serta dalam kompetisi. Xiao-xiao. Aku sebelumnya sangat meremehkanmu. Tidak menyangka kamu. Xiao-xiao. Selama kamu bisa memanfaatkan bantuanku, jangan ragu untuk bilang. Kedepannya mungkin harus lebih merepotkan kalian semua. Ayo kita semangat. Semangat. Bermain sandiwara, sungguh menjijikan. Apa sih yang dia desain, hingga membuat mereka semua begitu antusias? Tenang saja Pak Song, dia tidak akan bisa mendesain sesuatu yang bagus. Dia punya catatan plagiat. Apa? Dia adalah pemenang penghargaan Luana tahun itu. Tapi karena plagiat, dicabut gelarnya. Bodoh, kenapa tidak bilang dari dulu? Orang dalam mana yang tidak tahu? Pemenang tahun itu sebenarnya kambing hitam. Kamu masih berani meremehkannya. Dia cuma pemula tanpa pengalaman. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Pak Song? Aku tidak peduli caranya. Dapatkan desain mereka untukku. Tenang. Serahkan padaku. Ku Xiao-xiao. Bersaing denganku merebut pria. Kau tunggu saja nasibmu. Hancurkan dia. Kak Jinan. Jauh dariku. Kak Jinan. Kenapa kamu begitu kasar padaku? Dia belum tahu identitasmu kan? Katakan. Kalau aku memberitahunya. Teba. Apa dia akan marah? Dan tidak peduli padamu lagi. Berani kamu. Apa yang kamu lakukan? Xiao-xiao. Dengar penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Bukan seperti yang kamu lihat. Wanita tadi itu. Apa pentingnya wanita itu? Bukan, kenapa kamu tidak masuk akal? Ya. Aku memang tidak masuk akal. Kalau dia masuk akal, cari dia aja. Merebut priaku. Seperti kamu. Manager Liu, apa yang terjadi? Kamu sangat marah. Wanita sialan itu, aku sudah bilang padanya, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu sangat marah. Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Apa kamu terlalu santai akhir-akhir ini? Manager Lu, sekarang kan sudah jam pulang. Apa yang terjadi dengan semua orang? Desain kita dicuri. Apa? Pagi ini, ketika membuka komputer, desain kita, semuanya terhapus. Mereka berdua juga. Bagaimana dengan CCTV? Sudah diperiksa. CCTV sedang diperbaiki tadi malam. Tidak bisa diperiksa. Diperbaiki.
Kapan? Tidak bisa diperbaiki. Justru di saat ini. Sepertinya ada yang sengaja menjegal kita. Sungguh kesal. Kalau aku tahu siapa yang melakukannya, akan kuhajar dia. Benar juga. Siapa yang tega melakukan hal seperti ini? Sekarang bukan waktunya marah. Besok harus menyerahkan naskah. Kita harus mengerjakan ulang. Pasti tidak akan sempat. Dan lagi, desain kita dicuri. Mungkin akan muncul di pameran besok. Kalau mereka berani menunjukkannya, akan kurobek-robek. Kok tega-teganya? Mereka berani mencuri. Pasti tidak takut menunjukkannya. Wah, apa yang terjadi? Pagi-pagi begini, semua terlihat marah. Jangan-jangan tidak bisa menyelesaikan desain, lalu bertengkar. Ini formulir pendaftaran. Kalian berani mendaftar. Kan ada Pak Song? Ngapain kalian repot-repot? Jangan bicara seperti itu. Atasan sudah memberikan kuota. Kita tidak bisa menghalangi orang lain. Pak Song, bertindak dan bersikap boleh berlebihan. Tapi jangan tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Menuduh atasan tanpa alasan. Apakah kamu tidak mau bekerja lagi? Ini baru benar. Tempatkan diri pada posisi yang tepat. Di sini masih ada rezeki untukmu. Oh. Ya? Kamu belum tahu, Jin-an kakak siapa sebenarnya dia? Dia adalah putra dari grup Lu, putra sulung. Calon pemimpin masa depan grup Lu. Apa yang kau bicarakan? Dia selalu menyembunyikannya darimu. Dia takut. Kau tahu status dan posisinya. Putra pertama dari lingkaran elit Beijing. Bukan sembarang orang bisa cocok dengannya. Xiao Lu. Tolong lepaskan aku. Aku salah Xiao Lu. Xiao Lu. Ayo naik. Gu Xiao Xiao. Kau benar-benar bodoh. Putra sulung grup Lu. Lu Jin-an. Xiao. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Xiao Song? Xiao. Apa yang terjadi? Kakak Chen. Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan bekerja. Jangan menakut-nakuti kakak. Katakan pada kakak. Tidak apa-apa. Jika mereka ingin menggunakan cara ini untuk menjatuhkanku, mereka terlalu meremehkanku. Gu Xiao. Ada masalah, Xiao Lu. Desain nyonya, semuanya hilang. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Pagi ini. Setelah tim desain kedua datang, sketsa desain nyonya, semuanya menghilang. Kau harus segera menyelidiki ini. Mengerti. Tunggu. Dia. Sudah mulai bekerja. Perlu gak aku panggil orang ke sini? Gak usah. Kamu sibuk aja. Xiao. Kamu ini. Xiao Lu. Uang yang aku utang. Aku bakal cepet-cepet bayar. Kamu udah tahu. Tahu atau nggak penting. Xiao. Dengerin penjelasanku. Sebenarnya udah lama aku pengen. Sudah, Xiao Lu. Aku nggak ngincar harta kamu. Apalagi status kamu. Xiao. Kamu mau kemana? Xiao. Besok itu hari pameran, hari pengumpulan karya. Kamu harus waspada. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Tenang aja Xiao Song. Cuma sehari. Walaupun Master Luisi datang,
nggak bakal bisa bawa karya bagus. Lawan aku? Sekelompok orang nggak tahu malu. Si Song, kemampuan kamu sudah terbukti sama semua orang. Nggak usah pikirin mereka. Ayo, kalian dengerin aku. Besok kita harus kumpulkan karya. Sekarang bikin ulang. Pasti nggak sempat. Jadi kalau mau menang lomba besok harus cari cara lain. Gini. Bisa mulai gini. Bisa nggak ya? Coba aja. Master Luisi, silakan. Kenapa sampai sekarang Nyonya belum datang? Saya dengar perusahaan kalian kali ini benar-benar tulus menemukan desainer yang selama ini saya cari. Desainer ini ya. Ya. Untuk bisa bekerja sama dengan Anda, kami sengaja mencari desain yang dulu Anda sukai. Baik. Si. Wakil Direktur Wang. Desainer Gu. Masih di jalan. Kenapa bisa begini? Hal sepenting ini terlambat. Ya. Saya akan segera mengirim orang untuk mencari. Master Louis SI. Sungguh maaf. Kami. Desainer Gu hari ini sepertinya tidak bisa datang. Adapun karya itu, saya sudah menyelesaikannya dengan sempurna. APA. Desainer Gu karena sebelumnya, skandal plagiat. Hari ini malu datang menemui Master Luisi. Jadi desain kali ini dilakukan oleh departemen desain kami sendiri. Kenapa tidak segera tunjukkan desainmu kepada Master Luisi untuk dilihat? Aduh. Karya ini sungguh sempurna. Bahkan saya mungkin tidak bisa membuat karya yang sempurna seperti ini. Master Luisi, Anda terlalu memuji. Saya masih banyak yang harus belajar dari Anda. Sungguh pemuda yang hebat. Master Luisi, Anda lihat karena Anda sangat puas dengan karya ini, maka kerja sama kita selama 3 tahun ke depan. Kontrak ini, untuk sementara saya belum bisa menandatanganinya. Kenapa? Master Luisi, bukankah Anda sangat puas dengan karya ini? Terlalu sempurna. Tapi kurang sesuatu. Justru kurang sedikit jiwa. Ya. Itu jiwa. Bagaimana Anda tahu? Karena ini adalah karya yang belum selesai. Maaf sekali semuanya, karena desain baru menyita sedikit waktu, jadi saya terlambat datang. Anda bilang karya ini belum selesai. Tapi desainer ini tadi, dia bilang, tim desain mereka berusaha keras, baru menyelesaikan karya ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Gu Xiao, apa maksudmu? Hari ini rapat penting, terlambat saja sudah tidak bisa dimaafkan. Masih bicara omong kosong di sini. Apakah saya bicara omong kosong? Anda sendiri yang tahu. Master Luisi, Anda lihat di sini. Ini adalah karya tim kami. Dasar tidak berguna. Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Karya ada cacatnya. Berani-beraninya kamu membawanya ke sini. Saya juga tidak tahu. Manajer Song. Tidak berguna. Ah, ternyata seperti ini. Anda terhadap karya ini. Konsep desainnya begitu jelas. Apakah Anda adalah desainer dulu itu? Ya. Kali ini, masih membawakan sebuah karya baru. Wah, bagus sekali. Ini. Tidak mungkin. Gu Xiao, karya seperti ini. Berani kamu tunjukkan untuk menipu. Master Luisi. Ini benar-benar kacau. Karya seperti ini bisa ditunjukkan ke orang lain. Aku kira, kamu akan membawa sesuatu yang layak. Sepertinya aku terlalu menganggapmu tinggi. Layak atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Wakil Direktur Wang, ada orang yang merusak seperti ini. Di perusahaan, aku tidak mau bergaul dengannya. Cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Bawa dia keluar. Xiao, kali ini tidak bisa. Kita coba lagi. Sekarang pergi dulu. Benar-benar, tidak tahu malu sampai ke puncak. Security. Bawa dia keluar. Hebat. Benar-benar hebat. Master Luisi. Desain ini. Hebat. Benar-benar hebat. Lihat di sini. Karya ini. Desainnya sangat sederhana. Tapi dalam kesederhanaan ada kejeniusan. Aku berani bilang, karya ini begitu keluar, pasti akan menggemparkan dunia. Oke, asal Bapak Ibu puas.
Kalau begitu bagaimana dengan kontraknya? Tanda tangan. Sekarang juga. Tapi, saya minta. Selama 3 tahun masa kontrak ini, saya ingin dia yang menangani semua pekerjaan saya. Oke. Tentu saja tidak masalah. Desainer Gu, ada masalah apa tidak? Bisa bekerja sama dengan Master Luisi adalah kehormatan bagi saya. Baik. Nanti saya surah HRD, sesuai dengan pasar, gaji desainer tingkat atas. Naikin gaji. Wakil Direktur Wang. Desain kali ini, kita semua juga ikut berpartisipasi. Kebetulan, kalian semuanya naik gaji. Xiao Xiao dengar tidak? Kita semua dapat bagian. Kalau tidak ada masalah lagi, silakan tanda tangan di sini. Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Desainer Song, kamu gila ya? Kalau masih macam-macam dari Lu Group. Wakil Direktur Wang, saya tidak gila. Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Kita sudah susah payah mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Master Luisi, desainer besar Song. Saya ingin bertanya, kenapa kontrak ini tidak boleh ditandatangani? Kenapa? Karena kamu tidak layak. Wakil Direktur Wang, Master Luisi, semuanya. Mungkin kalian belum tahu, wanita ini punya banyak catatan buruk. Desainnya yang dulu, itu hasil menjiplak. Kamu, bagaimana bisa kamu bilang begitu? Semua orang tahu, dia dulu difitnah. Bagaimana bisa kamu bilang dia menjiplak? Keadaannya tidak seperti itu. Anda lihat. Saya mohon, tolong bantu saya. Bilang kalau saya difitnah, asal Anda setuju. Apapun akan saya lakukan. Dia tidak hanya menjiplak, tapi kehidupan pribadinya juga berantakan. Orang seperti dia, sama sekali tidak pantas bekerja sama dengan Master Luisi. Gu Xiao Xiao, dengan video sintetis AI ini, kali ini, sekalipun dewa turun ke bumi, tidak akan bisa menolongmu. Desainer Gu, tolong beri saya Penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, saya tidak akan bekerja sama dengan grup Lu lagi. Jangan. Master Luisi, Gu Xiao, cepat jelaskan dengan jelas. Saya tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Yang bersih akan tetap bersih. Tidak bisa berkata-kata lagi ya, orang kotor sepertimu. Sama sekali tidak pantas berada di dunia desain. Hari ini saya usulkan, untuk sepenuhnya memblokirnya, untuk memperbaiki moral dunia desain. Blokir dia. Saya rasa kamu belum mampu. Sayang. Kamu baik-baik saja. APA, dia ternyata istri Pak Lu. Gak nyangka ya. Kenapa sih? Dia cuma perempuan yang pernah nyontek. Kenapa bisa dapat cinta kakak Jinan? Kenapa sih? Kamu bilang dia nyontek. Lalu kamu lihat ini apa? Xiei. Pakai AI buat ganti wajah. Buat video palsu ngerjain teman. Gak nyangka ya. Songnan Kiao, kamu maksudnya apa sih? Bukan aku, bukan. Xiei. Lanjut. Lalu ini semua, kamu jelasin gimana? Bukan aku. Kakak Jinan, dengerin penjelasanku. Dia yang ngasih tahu. Dia yang punya masalah sama Gu Xiao Xiao. Jadi dia yang lakuin. Gak ada hubungannya sama aku. Bukan. Pak Song, kejadiannya bukan gini. Cepet banget nyari kambing hitamnya. Kamu emang gak bakal nyerah sampai ke ujung dunia. Kak Chen, kasih buktinya. Apapun caranya. Penghargaan lu anak kali ini. Kalau aku gak dapet, siapapun gak boleh dapet. Lalu ini. Kamu jelasin gimana? Gak nyangka ya. Waktu itu ada orang yang diam-diam di video. Kenapa sih? Gu Xiao Xiao. Sejak kecil, aku selalu berusaha setiap saat. Mengapa hadiah besar ini bukan milikku? Mengapa? Karena kamu tidak punya niat baik. Karena kamu munafik. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan uang ini. Wanita jahat ini, aku akan membunuhmu. Songnan Kiao. Aku mempertimbangkan selama bertahun-tahun ini kontribusimu untuk perusahaan. Asalkan kamu sekarang meminta maaf pada Xiao Xiao, mengakui kejahatan yang kamu lakukan, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Biarkan aku pergi. Lu Jinan, sejak kecil, aku selalu mengikutimu dari belakang, seperti anjing, berharap kamu menoleh padaku. Apakah kamu pernah? Mengapa?
Dia seorang wanita yang tiba-tiba muncul. Wanita jahat. Dia tidak punya apa-apa. Mengapa dia bisa bersamamu? Mengapa? Susah payah kamu merencanakan segalanya untuk menjebakku. Sayangnya, perkawinan antara aku dan dia hanya sebuah transaksi. Apa yang kamu Aku katakan? menikah dengannya karena nenek berharap. Kita menikah. Dan aku saat itu membutuhkan uang untuk menyelamatkan hidup. Jadi, perkawinanku dengannya hanya sebuah transaksi. Ya. Dia benar. Tidak. Ini tidak benar. Kalian membohongiku. Tidak mungkin ini benar. Xiei. Sampaikan perintah ini, Chen Peinan. Membuat rekan kerja terjerat. Diblokir dari seluruh industri. Tidak. Jangan Pak Lu. Dengarkan penjelasanku. Maafkan aku. Maafkan aku kali ini. Aku mohon. Lepaskan aku salah. Lepaskan aku. Sedangkan kamu, tunggu hukuman hukum. Kakak Jinan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kenapa belum dibawa turun? Apa yang kamu tunggu? Siapa yang berani menyentuhnya? Kak Nanxiao. Kamu baik-baik saja. Jin Zhao, Tunang saja Kak Nankiao. Selama aku ada, mereka tidak akan bisa mengganggumu. ya? Putra kedua, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, apakah aku harus membiarkan kalian Kak mengganggu? Nankiao. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Dia di dalam perusahaan. Membuat rekan kerja terjerat. Di luar perusahaan. Membayar untuk menjerat orang lain. Dia melanggar hukum. Aku tidak peduli. Lu Jinan. Hari ini selama aku ada, kalian, saya papan tidak boleh mengganggunya. Lu Jinan. Grup Lu belum. Kamu yang pegang kendali. Ayah belum meninggal. Kamu jangan berharap bisa menguasai semuanya. Lu Jinzhao. Bermain-main juga ada batasnya. Kita pergi. Siapa yang berani? Xiei. Minggir semua. Lu Jinan. Jangan keterlaluan. Jin Zhao, ini bukan salah kakak Jinan. Semuanya gara-gara perempuan ini. Dia yang menghasut. Kamu kan yang menikah dengan Lu Jinan. Perempuan itu. Ya aku. Cepat biarkan kami pergi. Atau jangan salahkan aku. Pintunya terbuka. Aku tidak menghalangi kalian. Kalau kamu tidak menghasut Lu Jinan, dia akan membiarkan kami pergi. Aku menghasutnya. Kamu terlalu melebih-lebihkan aku. Siapa dia? Putra sulung keluarga Lu yang terhormat dari grup Lu, ahli waris grup Lu. Aku ini siapa? Apa hakku menghasutnya? Bukan istrinya. Aku tidak pantas. Cepat biarkan kami pergi. Aku tidak punya banyak kesabaran. Lu Jinzhao. Lepaskan dia. Kamu juga bisa panik ya. Cepat biarkan kami pergi. Baik. Asal kamu lepaskan dia. Aku biarkan kalian pergi. Xiao-xiao kamu tidak apa-apa. Lu Jinan, kamu berani memukulku. Minta maaf. Minta maaf padanya. Tidak mungkin. Minta maaf atau tidak? Berhenti Lu Jinan. Dia kan adikmu. Kamu ini ngapain? Cepat lepaskan dia. Jaga baik-baik anakmu. Xiao-xiao, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Kakak laki-laki ini sampai untuk seorang wanita memukul adik laki-lakinya. Apakah ini masuk akal? Rekan-rekan sekalian, tolong beri pendapat kalian. Ini benar-benar tidak adil. Kamu mau bicara soal keadilannya? Baiklah. Kita akan bicara soal keadilan dengan baik-baik. Kamu itu siapa sih? Apa hakmu untuk berbicara? Dia adalah istriku. Menurutmu apakah dia berhak? Oh begitu. Ternyata kamu wanita jahat ini, yang selalu menghasut hubungan kedua saudara ini. Hei, usir wanita jahat ini. Keluar dari sini. Kalian semua tulia. Usir wanita jahat ini. Segera keluar dari sini. Baiknya kamu jaga mulutmu. Kalau kamu masih menghina dia. Jangan salahkan aku untuk tidak sopan padamu. Aku ini ibumu. Kamu malah membela orang luar. Seperti ini padaku. Ibuku sudah lama tiada. Jin An.
Aku baik-baik saja. Kalian segera keluar dari sini. Aku tidak ingin melihat kalian lagi di grup Lu. Segera pergi. Maaf sekali, Master Luisi. Sudah merepotkan Anda. Tidak apa-apa. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Aku bisa memahaminya. Terima kasih banyak atas pengertian Anda. Kalau begitu sekarang, bisakah kita menandatangani kontrak? Kerjasama yang menyenangkan. Aku harap di masa depan bisa melihatmu menghasilkan lebih banyak karya hebat. Desainer Gu. Terima kasih. Aku akan terus berusaha. Aku juga percaya bahwa kreasi kita kali ini akan menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Kerja sama yang menyenangkan. Baik. Xiao-Xiao, tunggu sebentar. Xiao-Xiao. Dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Sebelumnya aku sudah ingin jujur padamu, tapi kamu salah paham. Jadi aku tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat. Lu Jin'an. Sebenarnya yang membuatku marah bukan karena kamu menyembunyikannya dariku, tapi karena aku sangat tidak suka orang lain sembarangan menebak-nebak tentangku. Xiao-Xiao. Aku benar-benar tahu aku salah. Berikan aku kesempatan lagi, ya. Kalau begitu jelaskan dulu, kamu salah di mana? Aku salah karena tidak seharusnya menebak-nebak tentangmu. Dan tidak seharusnya menyembunyikannya darimu. Selain itu, aku tidak langsung jujur padamu tentang identitasku. Ada lagi. Baru sebentar ini, kamu sudah lupa. Baru saja menciumku beberapa hari yang lalu. Lu Jin'an, kamu ngapain sih? Gu Xiao-Xiao. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Mengapa sekarang kamu hidup dengan baik? Kamu pikir kamu siapa? Aku akan mengantarmu sekarang. Matilah kamu. Xiao-Xiao. Menikahlah denganku. Kamu ngomong apa sih? Bukannya kita sudah menikah? Aku serius. Xiao-Xiao. Menikahlah denganku. Jadi istriku yang sebenarnya. Ya. Cepat menghindar. Lu Jin'an. Lu Jin'an, kamu gimana? Gak apa-apa kan? Xiao-Xiao. Lu Jin'an. Lu Jin'an, jangan nakutin aku. Lu Jin'an. Keluarga tunggu di luar. Nyonya. Salah aku. Kenapa aku harus bertengkar? Dia? Nyonya. Ini bukan salahmu. Lu Jin'an beruntung. Gak akan ada apa-apa. Apalagi dokter di sini. Semuanya yang terbaik di negeri ini. Ya. Kamu benar. Gak apa-apa. Halo Nenek. Halo Xiao-Xiao. Gimana kabar Jinan? Nenek. Maaf. Aku tidak merawat Lu Jin'an dengan baik. Dia sekarang terluka parah. Masih di ruang operasi. Apa? Ada apa sebenarnya? Nenek. Tunggu aku. Ditanya nanti aku ceritain. Jangan takut Xiao-Xiao. Nenek sekarang pesan tiket pulang. Saya. Jinan yang malang. Bagaimana hidup begitu pahit? Pergi pada usia muda. Dia belum mati. Apa yang kamu menangis? Apa? Tidak mati. Nyonya. Tuan muda hanya terluka. Anda melakukan ini. Terlalu cemas. Bukannya orang sudah mati. Apa yang kamu lakukan? Kurang tikus menangis di sini. Belas kasih palsu. Kau wanita jahat. Jika bukan karena kamu, bagaimana bisa Jinan terluka?
Lihat, aku tidak akan merobek kamu hari ini. Menjauh dari kalian, pikiran tercela. Jika kau berani bergerak, Lu Jin An, mari kita lihat. Jangan salahkan aku. Xiei. Antar tamu. Nyonya, tuan kedua. Silahkan. Anda menunggu saya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Lu Jin An. Kau bangun dan lihat aku. Aku belum pernah bilang, aku suka kamu. Kau bangun dan lihat aku. Lu Jin An. Lu Jin An. Halo, periksa kamar. Dokter. Berapa lama dia bisa bangun? Memukul dia ini. Akan segera bangun. Siapa kau? Apa yang akan kau berikan padanya? Buka. Siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Siapa aku? Orang yang ingin membunuhnya. Lu Jin Zhao. Kamu ya? Seseorang tolong. Tolong, ada orang tolong. Lepaskan. Kamu teriak sampai suara habis. Tetap tidak akan ada yang datang. Orang-orang sudah kusuruh pergi semua. Wanita jahat. Aku sarankan jangan ikut campur. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Karena kamu sudah mengenaliku, maka kamu akan mati bersamanya. Bahkan jika mati, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Berhenti. Berhenti. Xiao. Kamu baik-baik saja. Ah, Tidak apa-apa. Nenek. Nenek, maaf. aduh. Shi sudah memberitahuku. Ini bukan salahmu. Tenang saja, Xiao. Di sini, memiliki perangkat medis dan dokter terbaik di dunia. Jin An. Tidak akan ada masalah. Xiao. Jin An. Xiao. Kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa ada yang tidak nyaman? Cepat panggil dokter. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Tenang saja, Xiao. Siapapun yang berani menyakiti cucuku, aku tidak akan membiarkannya. Siapapun dia. Nenek. Hal ini. Biarkan cucu yang menanganinya sendiri. Kamu sudah tua. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu sudah seperti ini. Masih saja memaksakan diri. Urusanku sendiri. Aku bisa menanganinya sendiri. Sudahlah. Biarkan mereka melompat-lompat beberapa hari lagi. Baguslah, Lu sudah bangun. Sudah tidak apa-apa lagi. Hanya saja, lukanya belum sembuh. Sepertinya, akan menggunakan kursi roda beberapa waktu. Bagus. Baguslah. Xiao. Bagus. Sekarang semuanya baik-baik saja. Xiao, kamu sudah bangun. Aku kenapa ya? Kalian semua melihatku seperti ini. Apa sih? Kamu hamil. Belum tahu ya? Apa? Hamil. Apakah itu? Xiao, kamu mau makan apa? Bilang sama nenek. Nenek akan menyuruh orang menyiapkannya. Nenek, aku tidak ada yang benar-benar ingin makan. Jangan khawatir soal uang. Keluarga kita tidak punya apa-apa, kecuali uang. Jadi kamu mau makan apa? Aku akan menyuruh orang segera menyiapkannya. Lu Jin An. Kenapa? Nenek, lihat dia. Nenek akan mengupas apel untukmu. Gu Xiao, semua ini seharusnya
Milikku, mengapa pendatang baru bisa menang? Aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Bagaimana kabarnya? Gu Xiaoxiao, wanita jahat itu hamil. Apa? Jangan biarkan dia melahirkan anak itu sebelum Tuan pulang dan tahu tentang ini. Bibi, sejak wanita jahat itu datang, semuanya jadi kacau. Asalkan dia tidak ada lagi, Lu Jinan akan putus asa. Nanti, keluarga Lu akan di bawah kendalimu. Benar, banyak hal karena wanita jahat ini. Hanya jika dia hilang, kita bisa menghadapi Lu Jinan. Xiao. Istirahatlah dulu, jangan terlalu lelah. Tidak perlu terlalu lemah. Dokter bilang, harus sering-sering jalan-jalan. Bagus untuk pemulihan. Xiao. Setelah aku sembuh, kita menikah ya. Aku akan memberimu pernikahan termegah. Semua terserah kamu. Lu Jinan, kamu masih saja iseng. Xiao. Setelah aku sembuh, kamu bisa balas isengku. Lu Jinan, Xiao. lepaskan aku. Xiao. Lepaskan. Xiao. Jinan, kamu sudah bangun. Ada yang terasa tidak nyaman. Nenek. Xiao mana? Dia di mana? Aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Xiei. Xiao Lu. Segera blokir semua pintu keluar kota. Bagaimanapun juga, kita harus menemukan keberadaan Xiao. Baik. Jinan, jangan terlalu khawatir. Xiao pasti akan baik-baik saja. Selamat. Di kehidupan selanjutnya, kamu, Songnan Kiao, kamu datang untuk apa? Songnan Kiao. Kamu melakukan apa? Mengapa? Tentu saja sudah menghabiskannya. Songnan Kiao, kamu berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Lu Jinan, dulu kalau saja kamu mau, lirikku sedikit, dia tidak akan seperti ini sekarang. Songnan Kiao. Kamu. Lu Jinan, aku ingin melihatmu dalam keadaan marah dan tidak berdaya. Bukankah kamu sangat mencintainya? Maka aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Kamu berani. Xiei. Xiao Lu. Tangkap dia. Kalau dari mulutnya tidak bisa mendapatkan informasi keberadaan Xiao. Kalian semua bisa berhenti bekerja. Ini Pak Lu. Xiao. Kamu di mana? Lu Jinan. Kamu tidak menyangka itu aku kan? Lu Jinzhao. Kamu ngapain sama dia? Nggak ngapa-ngapain. Tapi nanti belum tentu. Kamu mau apa? Memang kakakku. Pinter. Aku mau kamu melepas grup Lu. Kalau tidak, Baik, aku setuju. Asal kamu jangan bunuh Xiao. Grup Lu. Serahkan padamu. Lu Jinzhao, dasar bodoh. Menahanku Xiao. Kamu pikir kamu bisa dapatkan grup Lu? Bodoh. Lu Jinzhao, Tapi aku harus pastikan Xiao aman. Kalau tidak, Lu Jinzhao, kamu tahu caraku. baik. Asal kamu melepas hak waris grup Lu. Aku tidak akan apakan dia. Kamu harus tepati janjimu. Besok aku mau lihat beritamu. Melepas. Nanti. Kalau kamu tidak lepaskan Xiao, aku tidak akan membiarkanmu. Lu Jinan, kamu harus. Xiao. Diam. Halo. Xiei. Beritahu semua. Adakan konferensi pers. Ya.
Jinan, benarkah kamu akan melepaskan hak waris? Asalkan Xiao Xiao selamat. Hak waris grup Lu itu tidak ada artinya. Ibu, kamu memang bijaksana. Kalau tidak hampir saja terjebak oleh wanita itu. Bermain trik licik dengan aku. Trik ini. Dia masih belum cukup berpengalaman. CEO Lu, Anda tiba-tiba mengadakan konferensi pers darurat. Ada hal besar apa yang akan diumumkan? Benar ada hal yang ingin saya umumkan kepada semua. Hal apa sebenarnya? Sampai begitu mendadak. Alasan saya hari ini mengumpulkan kalian semua adalah untuk mengumumkan. Saya memutuskan untuk melepaskan hak waris grup Lu. Benarkah? APA Yang Anda akan melepaskan hak waris grup Lu. Benar. CEO Liu, apa sebenarnya yang terjadi jika Anda tidak mewarisi grup Lu? Bagaimana masa depannya nanti? CEO Lu, Anda bisa menjelaskan apa alasan sebenarnya yang membuat Anda memutuskan untuk melepaskan hak waris grup Lu? Karena istri saya. Jangan. Jangan lepaskan grup Lu. Masa depan grup Lu akan dipegang oleh adik Anda. Jika hari ini, sebelum jam 12, saya akan menyerahkan perusahaan kepadanya. Kalau begitu, Tuan Lu Jinshao, apakah bisa hari ini, sebelum pukul 12 siang, tiba di konferensi pers untuk siaran langsung lanjutannya? Lu Jinan, Xiei. Sudah sampai mana persiapannya? sudah siap pimpinan Lu. Seluruh rute jalan di kota sudah berada dalam kendali kita. Begitu menemukan jejak Nyonya, kita akan segera menyelamatkan Nyonya kembali. Pastikan bahwa Xiao Xiao aman. Bagaimana kalau lain kali? Tidak usah. Nanti juga ada yang membereskan. Jangan goyang terus. Kepalaku jadi pusing. Bu, sekarang gimana ya? Kita masih pergi atau tidak? Sebentar lagi sudah jam 11:30. Jika tidak berangkat sekarang nanti tidak keburu. Untuk wanita busuk ini, tidak layak melepaskan grup Lu. Harus pergi. Ada banyak wartawan di sana. Aku yakin dia Lu Jinan. Tidak berani macam-macam pada kita. Kalau dia tidak mau. Kalau begitu habis-habisan saja. Pak Liu, Nyonya sudah ditemukan. Segera kirim orang untuk menyelamatkannya. Pak Liu, Nyonya sudah diselamatkan. Dan sudah dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kondisinya? Apa tidak apa-apa? Cuma shock sedikit. Semuanya. Sudah lewat pukul 12. Tampaknya, adikku tidak tertarik untuk mewarisi perusahaan. Jadi hari ini repot-repot saja semuanya. Tunggu dulu. Datang-datang. Tunggu sebentar. Lu Jinan. Apa yang terjadi? Putra kedua grup Lu yang terhormat. Kenapa jadi begini? Iya ya, dan Nyonya Lu itu. Mana ada gaya seorang nyonya? Ini di mana? Nyonya Anda sudah bangun. Anda mau bawa saya kemana? Saya akan bawa Anda ke rumah sakit. Rumah sakit? Tidak, tidak. Lu Jinan dalam bahaya. Sekarang Anda harus secepatnya antar saya ke konferensi pers. Baik. Tunggu sebentar. Lu Jinan. Di depan media. Anda harus menepati janji. Saya pasti akan menepati janji. Tapi sekarang, waktunya sudah lewat. Anda bohong. Kalau bukan karena istri Anda. Kalau bukan karena di jalan tertunda. Mana mungkin hampir terlambat. Kalau begitu Anda saja yang mewarisi. Saya juga tidak menghalangi Anda. Kalau begitu Anda umumkan saja. Bajingan. Umumkan. Mewarisi grup Lu. Perlu keputusan Dewan Direksi. Dan ayah bajingan Anda itu. Lu Jinan, Anda berani mempermainkan saya. Seperti Anda yang bodoh ini. Mau mewarisi grup Lu. Xiei, kita pergi. Berhenti. Mau pergi. Mimpi. Hati-hati Lu Jinan. Xiao Xiao. Semuanya penipu. Berani main-main denganku.
Semuanya penipu. Xiao, kamu gimana? Gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Lu Jin Zhao. Kamu tahu akibatnya kalau melakukan ini. Akibatnya. Aku ini keluarga Lu. Siapa yang berani kasih aku akibat? Siapa yang berani? Aku yang berani. Jin An. Sakit pun gak bilang ke ayah. Kali ini benar-benar hancur. Xiao, ayo kita pergi. Peri. Mau kemana? Pulang. Bikin anak perempuan.